Kita geser ke kasus hukum dalam negeri yang semakin bikin rakyat risih. Jadi baru-baru ini Mahkamah Agung lagi-lagi bikin rakyat garuk-garuk kepala. Bukan karena ketombe, pakai hitam siapa takut. Tapi karena putusan yang bikin rakyat bete. Kali ini MA memangkas hukuman Ghazalba Saleh, Hakim Agung nonaktif yang kerjanya nggak bersih padahal cuci uang. Dalam putusan kasasi yang diketok tanggal 19 Juni dipimpin Ketua Majelis Duyarso Budi Santiarto bareng Arizon Megajaya dan Yanto. Bukan trio macan tapi suka goyang putusan. Dari vonis 12 tahun digoyang jadi 10 tahun dan kurangi subsider. Biar Ghazalba nggak stres, bisa tidur nyenyak sambil ngiler. Hakim Yanto bilang putusan tingkat pertama lebih tepat. Tepat bagi siapa dulu nih? Di hati rakyat. Buktinya masih ngeganjel. Banyak yang protes tuh. Toh ganjel toh. Toh ganjel. Ganjel toh. Protes pertama datang dari mantan penyidik KPK Yudi Purnomo yang bilang ini vonis ngerusak semangat pemberantasan korupsi. Yudi nambahin harusnya minimal ya 12 tahun kayak putusan banding atau syukur-syukur bisa 15 tahun sesuai tuntutan jaksa, bukan malah dipotong. Yudi juga jelasin kalau Hakim Agung itu teladan dan kalau kelakuannya kayak preman jangan malah potong hukuman. Protes selanjutnya dari Boyamin Saiman, koordinator Maki yang teriak ini nggak adil, nggak kasih efek jerah. Katanya pasal pencucian uang aja bisa sampai 20 tahun. Belum tambahan pasal gratifikasi. Tapi hukumannya lebih pendek dari cicilan rumah subsidi. Tapi ya begitulah, di negeri ini makin tinggi jabatannya makin pendek hukumannya. Kalau penonton makin stagnan gajinya, makin banyak kerjaannya. Uye. Mungkin banyak penonton dan pemirsa yang nggak paham kasusnya Ghazalba Saleh. Saya ceritain dikit ya. Kalau kebanyakan saya jadi aus nanti. Aus jabatan. Bisa aja saya. Jadi Ghazalba ini terlibat ngurangin hukuman mantan Menteri KKP Edi Prabowo. Baru kelar bantu tersangka, gantian ditetapkan tersangka suap sama KPK. Tapi nasibnya sama-sama dapat pengurangan hukuman. Jangan-jangan trio yang potong vonis Ghazalba juga mau mengikuti jejaknya. Jangan ya Dek ya. UIA, UIU, EO. Dakwaannya main-main nggak main-main. Ada gratifikasi 650 juta rupiah dan tindak pidana pencucian uang 62,89 miliar rupiah. Uangnya dibelanjain buat mobil mewah, tanah, lunasin KPR, sampai ditukar ke dolar Singapura dan dolar AS. 62,89 miliar dapat hukuman cuma 10 tahun. Sebulan masih dapat tuh 500-an juta. Lah kalau penonton kerja 10 tahun. Akhir bulan nggak ngutang aja udah sujud syukur. Tumpengan. Beli tumpengnya ngutang lagi. Siklus macam apa ini? Dan yang bantuin nyuci duit kakaknya dan temennya. Kompak, satu keluarga kompak. Keluarga cemana ini? Balik lagi ke Hakim Yanto, anggota majelis sekaligus juru bicara yang kembali dicecar. Tapi dia menolak menjelaskan lebih jauh karena aturan. Dia bilang, lihat aja nanti di situs. Ya. Lihat di website. Ya. Saat ini putusan masih dalam proses minutasi alias proses terakhir biar salinannya cakep pas dipublikasi. Tapi percuma tulisannya rapi, isinya bikin sakit hati. Ini bukan sekedar soal satu orang bernama Ghazalba, ini soal MA yang makin pandai cari celah putusan perkara. Kalau adil masih tergantung latar belakang dan profil. Jangan-jangan MA kepanjangan dari malas adil. Jangan salahkan jika nanti rakyat jadi sinis. Kalau setiap hari keadilan makin tipis. Jangan salahkan rakyat makin malas nurut aturan. Kalau hukum cuma keras ke rakyat tapi lembek ke yang punya jabatan.